Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 201041713132. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Judul drama pemasaran dari kelompok kami yaitu Strategi Marketing. Dan kenapa mengangkat judul tersebut? Karena drama ini berisi tentang kegiatan menawarkan dan menjual produk kepada konsumen dengan menerapkan strategi marketing yang ada. Anggotanya terdiri dari 7 orang. Pertama, Yohana Julisa dan saya sendiri, Gloria Angelina Liberty, berperan sebagai sales marketing yang menawarkan dan menjual produk, yaitu produk makanan kepada pelanggan di kafe. Cory, Mianita, Viola, dan Ika Martina berperan sebagai customer, dan yang berperan sebagai pembeli diperankan oleh Ika Martina. Nessie Andela sebagai driver ojek online. Drama ini menceritakan kegiatan pemasaran yaitu strategi marketing, di mana ada 2 orang sales marketing yang menawarkan dan menjual produk makanan. Kemudian kedua sales tersebut menghampiri konsumen yang menjadi target marketingnya, lalu menawarkan produk tersebut kepada customer yang di depannya. Kemudian salah satu customer tersebut ada yang bertanya harga dan apakah bisa memesan secara online. Kebetulan produk makanan tersebut bisa dipesan secara online. Lalu sales marketing tersebut memberikan nomor telepon untuk memesan. Keesokan harinya ada pelanggan yang memesan, yaitu Ika. Setelah memesan, pesanan tersebut langsung diantarkan oleh kurir ojek online ke kediaman Ika Martina. Namun, ada kesalahan dalam pengantaran, yaitu varian rasanya salah. Karena hal tersebut, Ika komplain dan menelpon penjual. Penjual bersedia mengganti pesanan yang salah tersebut, lalu diantarkan kembali ke rumahnya. Judul lagu pemasaran kelompok kami yaitu Ekonomi Pemasaran. Pelajaran yang dapat saya peroleh yaitu sebagai mahasiswa dan mahasiswi hendaknya bersungguh-sungguh dalam kegiatan perkuliahan dan tidak bermain-main dengan hal yang tidak penting, dan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai, dan juga harus mengetahui apa saja yang dipelajari selama perkuliahan. Kesan-kesan selama mengikuti kuliah Manajemen Pemasaran 2 selama 1 semester yaitu sangat menyenangkan, dan kami belajar banyak tentang bagaimana di tengah kesibukan Bapak masih bisa bersemangat menyajikan materi perkuliahan yang aktif dan atraktif. Meski terkadang saya kurang memahami apa yang disampaikan, tetapi dipelajari secara berulang-ulang, saya dapat mengerti. Selain itu, sistem pelajaran atraktif dengan menyajikan berbagai video, di samping pemasaran materi sedangkan aktif yaitu dengan mengajak mahasiswa turut memberikan pendapat dan pemikiran mengenai materi dan materi-materi yang disampaikan. Yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 adalah saya dapat belajar marketing suatu produk dalam sebuah perusahaan. Terlebih itu, kami tidak hanya belajar dunia marketing, melainkan kami dapat membangun karakter kepribadian yang lebih positif. Salah satunya, saya paham bagaimana cara melayani atau memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen dan pelanggan. Tiga komponen penting dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan pelanggan. Pertama, kualitas atau quality adalah suatu kondisi fisik, sifat dan fungsi produk, baik itu produk barang atau produk layanan jasa, berdasarkan tingkat mutu yang disesuaikan dengan durasibilitas, reliabilitas, serta mudahnya penggunaan, kesesuaian, perbaikan, serta komponen lainnya yang dibuat untuk memenuhi kepuasan dan juga
kebutuhan pelanggan. Kedua, biaya atau cost merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pengusaha dalam memasarkan, memperkenalkan, menjangkau banyak orang dan menjual produknya serta mengembangkan dan mempromosikan mereknya. Terakhir, pengiriman atau delivery merupakan salah satu bentuk jasa yang memberikan kemudahan berupa suatu pelayanan untuk mengantarkan pesanan yang dipesankan oleh pelanggan ke suatu tempat sesuai dengan keinginan mereka. Prediksi karir dan tren digital marketing pertama ialah artificial intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan, dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data dari platform media sosial dan posting blog untuk membantu bisnis memahami bagaimana pengguna dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Kedua, programmatic advertising, yaitu membuat iklankan terprogram atau programmatic advertising berarti menggunakan AL untuk mengautomatiskan pembelian iklan sehingga kamu dapat menargetkan audiens yang lebih spesifik. Ketiga, chatbots, yaitu teknologi berbasis AL ini menggunakan pesan instan untuk mengontrol secara real-time siang atau malam dengan pelanggan atau pengunjung situs Anda. Terakhir, video marketing, yaitu untuk digunakan untuk mendapatkan engagement yang lebih tinggi dengan video marketing. Kita dapat membuat post video atau memulai siaran langsung di Facebook, Instagram, LinkedIn, dan tak hanya di YouTube saja. Produk adalah sebuah jantung dari kegiatan pemasaran. Akan dimulai dari sebuah produk yang ada dan produk tidak hanya sebagai sebuah entitas fisik, akan tetapi menjadi sebuah aspek yang memiliki wujud dan tidak seperti sebuah pelayanan organisasi. Price adalah sebuah nilai yang dimana haruslah dibayarkan oleh seorang konsumen untuk mendapatkan maupun memiliki sebuah produk yang akan dimiliki oleh sebuah perusahaan. Distribution adalah sebuah bentuk kaitannya dengan perpindahan dari kepemilikan produk yang berasal dari seorang produsen ke pelanggan. Dalam hal ini akan bertujuan untuk dua hal. Tujuan pertama adalah untuk memberitahukan keberadaan produk yang telah kita buat, dan kedua adalah untuk mengajak mereka untuk dapat membeli dan mencoba produk yang kita jual. Sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Memiliki bisnis yang sukses dan berkembang pesat sangat diharapkan oleh para pemilik usaha, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mencapainya. Salah satu tujuan yang harus jadi prioritas adalah mencapai kepuasan pelanggan, yang penting untuk kesuksesan bisnis. Pertama, performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Kedua, features atau fitur. Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Ketiga, reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan suatu produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Keempat, conformance atau kesesuaian. Kesesuaian adalah kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Nomor 5, durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Keenam, serviceability. Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Ketujuh, estetik atau estetika atau keindahan. Estetik adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, ras maupun bau suatu produk. Terakhir, 8 atau perceived quality adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen.
pertama, dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Peningkatan efektivitas yang dimaksud di sini erat hubungannya dapat dirasakan masalah yang tepat dengan cara penyelesaian masalah yang benar. Karena dengan diselenggarakannya program menjaga mutu dapat diharapkan pemilihan telah dilakukan secara tepat serta pemilihan dan pelaksanaan cara penyelesaian masalah telah dilakukan secara benar. Kedua, dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Peningkatan efisiensi yang dimaksudkan di sini erat hubungannya dengan dicegahnya penyelenggaraan pelayanan berlebihan atau di bawah standar. Biaya tambahan karena pelayanan berlebihan atau karena harus mengatasi berbagai efek samping karena pelayanan di bawah standar akan dapat dicegah. Ketiga, dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan penerimaan ini erat kaitannya dengan telah sesuai pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan. Apabila peningkatan penerimaan ini dapat diwujudkan, pada gilirannya pasti akan berperan besar dalam turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, dapat melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum. Brand equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Keunggulan ekuitas merek pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru, memberikan balik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Sedangkan kekurangan ekuitas merek pertama, nama merek tidak menjadi sangat teridentifikasi pada produk apapun. Kedua, integritas dan persaingan merek yang dipertanyakan. Ketiga, membingungkan dan mungkin bahkan mengecewakan konsumen. Terakhir, menghancurkan citra merek induk dalam proses. Judul video pertama yaitu berjudul tentang prediksi karir dan tren digital marketing pada tahun 2022. Judul video kedua yaitu berjudul tentang 9 tren strategi digital marketing tahun 2021. Video ketiga yaitu berjudul strategi penetapan harga psikologis bisnis. Pembicara video pertama yaitu Purwadika, pembicara video kedua Andar N, pembicara video ketiga yaitu Agus Dimas. Yang dibicarakan dalam video pertama yaitu mengenai prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Banyak mengalami perbedaan dalam banyak hal, khususnya di dunia digital dan internet. Jadi semakin kita merencanakan bisnis ke depannya, maka akan semakin baik untuk kita merasa siap untuk mengelola perubahan tersebut ketika terjadi suatu masalah. Yang dibicarakan di video kedua yaitu membahas tentang 9 tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi. Sedangkan yang dibicarakan di video ketiga yaitu membahas tentang strategi penetapan harga psikologis bisnis yang memiliki dampak psikologis terhadap suatu bisnis, yang biasanya harga psikologis diberlakukan oleh para pedagang dengan cara menetapkan harga ganjil pada produknya. Pelajaran yang dapat saya peroleh dari ketiga video tersebut yaitu saya banyak belajar tentang prediksi karir dan tren digital marketing khususnya dalam dunia bisnis. Selain itu, saya juga belajar tentang 9 tren strategi digital marketing, mendukung branding dan promosi. Pelajaran terakhir yang saya peroleh yaitu saya dapat memahami tentang psikologis dalam dunia bisnis. Manfaat yang dapat saya ambil dari ketiga video tersebut yaitu saya mengerti tentang proses prediksi karir, tren digital marketing, strategi penetapan harga,
dan psikologis khususnya dalam dunia bisnis. Hal yang dapat saya terapkan dari teori-teori dari ketiga video tersebut yaitu mempelajari lebih dalam lagi tentang teori-teori tersebut, mencoba untuk mempraktekkan dan apa yang sudah saya pelajari dari teori-teori tersebut, serta mencoba untuk mendalami peran seorang entrepreneur.